Kabar terakhir soal Pak Sandiaga Uno yang saya dengar kan soal jadi enggaknya pindah dari Demokrat ke P3. Agak mikir juga ya, untuk apa ya pindah ke parpol yang lebih kecil? Satu-satunya kemungkinan yang bisa terjadi ya Pak Sandi mengincar kursi Ketua Umum P3. Ini dia, info terkini Widya. Saudara calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno tidak akan mencampuri sikap kader Partai Demokrat terkait pilihan mereka di Pilpres nanti. Namun kritik terhadap proses pemilihan Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto nampaknya masih terus dipertanyakan sejumlah kader Demokrat. Rahlan di bagian lain akun Twitternya juga mengatakan, Prabowo yang datang pada kami, bukan sebaliknya. Prabowo yang menyebut nama AHY, bukan kami. Pasca ditinggalkan Gus Romahur-Muzi atau Mas Romi, P3 ini kaya kehilangan tokoh. Pak Lukman Hakim Saifuddin yang mantan Menteri Agama sebelum Gus Yahud, kemana ya? Beliau saya kira juga layak jadi Ketua Umum P3 loh. Tapi mungkin P3 butuh generasi pembaharuan biar di pemilu 2024 makin kinclong. Nah, kabar Pak Sandi ya seputar itu. Tiba-tiba Mas Andi Arief, itu ketua Bapilunya Partai Demokrat, menutup kesempatan Pak Sandi jadi bakal cawapresnya Pak Anies. Kok sesaklek gitu ya? Ada apa ini? Apa faktor Pak Sandi mau ke P3? Otomatis suara parpolnya lebih kecil sekaligus, sehingga harapan tambahan limpahan ke pasangan Pak Anies Sandi jadi tidak signifikan. Kita tahu beberapa kali nama Pak Sandiaga ini disebut sebagai salah satu potensial menjadi pendamping Pak Anies, kandidat yang diajukan Koalisi Perubahan. Kendalanya, Gerindra sebagai parpol asal Pak Sandi tidak masuk ke Koalisi Perubahan, malah merapat ke koalisi besar. Ini bakal jadi masalah kalau nekat, bisa jadi Pak Sandiaga disuruh mundur atau dipecat. Tapi Demokrat sendiri tidak mau membahas nama Sandiaga Uno untuk konteks Pilpres 2024. Walaupun nama Parekraf ini disodorkan ke PKS serta tokoh Golkar yang dekat dengan Pak Anies, yakni Pak Yusuf Kala. Apa mungkin Demokrat punya trauma buruk dengan Pak Sandi? Kayaknya sih tidak ada. Atau Mas AHY sebenarnya yang meminta kalau nama tokoh Gerindra ini di-stop dibicarakan di Koalisi Perubahan. Bahasa Jawanya kalah awu. Kalah segalanya kalau mau disandingkan. Tadinya jelas lebih tajir Pak Sandi. Selisih usia juga tidak jauh. Jabatan saat ini di Gerindra Pak Sandi posisinya lumayan loh. Wakil Dewan Penasihat. Gak main-main kan. Gak kalah sama jabatan Mas AHY yang Ketua Umum. Lalu Pak Sandi masih menang punya jabatan pemerintahan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, mungkin faktor terbesar di Mas AHY trauma kalah dari Mas Sandi ini. Kan dulu waktu pilgub mereka juga bertarung, Mas AHY gelundung di kalah pertama. Berarti memang faktor pemberat untuk menghapus nama Pak Sandi oleh Demokrat sudah benar. Makanya Demokrat meminta pembicaraan bakal cawapres dikembalikan ke Pak Anies. Nah, kalau dikembalikan ke Pak Anies, peluang Pak Sandi juga bakal tipis dipilih. Kan soal utang 92 miliar pasti masih menghantui Pak Anies. Itu duit modal pilgub DKI yang ketika menang, Pak Anies tidak wajib mengembalikan. 92 miliar ki oke loh teman-teman. Kalau kayak aku, bunda-bunda milenial gini, wes tak buat hoya-hoya sama teman-teman. Ibarat kata, gimana mereka mau jalan bareng, sementara ada ganjalan pinjaman yang dianggap lunas. Belum lagi, kalau pas kampanye Pilpres kan juga butuh duit yang banyak. Gimana cara bilang ke Pak Sandi ya? Misal Pak Aniesnya bilang gini, Dek Sandi, bayarin lagi dong buat Pilpres. Kan bisa-bisa langsung emosi tingkat dewa tuh dan ngomel-ngomel. Lu tuh cuma minta doang, udah gak punya partai, maunya capres, duit minta ke gue lagi. Udah gitu, kalau emang gue cuma di ghosting doang, emang lu lagi apaan? Mau jabatan tapi gak mau modal. Coba kalau digituin gimana jawabnya Pak Anies? Kan bisa ngehe
udah bakal berat secara psikologis. Sebentar, kemarin pas saya baca tim 8, yakni tim yang membantu Pak Anies nyari bakal cawapres yang tepat, kan dapat 5 nama tuh. Kok kayaknya ada Pak Sandi ya di sana. Bakal asik nih ya, ngepoin koalisi perubahan. Dinamika internalnya lucu banget, konyol dan penuh kejutan receh yang enggak intelek belas. Beda dengan koalisi sebelah, koalisi Indonesia Bersatu maupun Indonesia Raya. Malah mereka berencana merger jadi koalisi besar. Itu saja ada 3 parpol non kursi parlemen memastikan join. Ada PSI, Perindo, dan Partai Bulan Bintang. Lalu PDI Perjuangan juga mempertimbangkan ikut melebur di sana. Sementara di koalisi perubahan yang lebih duluan mendeklarasikan bakal capresnya macet aja di situ. Yang kebuka malah soal gimana Pak Anies mau mikir rakyat kalau kemana-mana pakai jet pribadi. Belum merumuskan visi misi karena visi bisa dibuatkan orang lain. Lalu juga deklarasi 3 partai bersama-sama belum bisa dilakukan. Komplit konfliknya. Makanya untuk menutupi supaya nama Pak Sandi nggak bergaung lagi, Mas Andi Arief ini pilih membuka opsi yang disampaikan tokoh Nasdem Gus Coy. Menurut Gus Coy, nama-nama yang dia jagokan itu memenuhi kriteria seperti masukan mantan Bapres Pak Yusuf Kala. Salah satu kriteria penting yang disebut yakni membawa kemenangan, sehingga tokoh yang dijagokan itu diabaikan latar belakangnya. Nama yang diajukan Gus Coy malah berlatar belakang ormas, baik dari NU maupun dari Muhammadiyah. Dari NU ada Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU, Gus Saifullah Yusuf, Putri Gus Dur, Mbak Yeni Wahid, hingga mantan Ketua Umum PBNU, Pak Kiai Haji Said Akhil Siraj. Nama-nama itu tidak hanya bisa memimpin organisasi, tapi mampu meraup suara dari pemilih, utamanya dari Nahdliyin. Sementara dari Ormas Muhammadiyah, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Pak Kiai Din Samsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah sekarang Pak Kiai Haidar Nasir. Juga Sekjen PP Muhammadiyah saat ini Pak Kiai Profesor Abdul Mukti meski muda juga potensial. Juga ikut disebut Gus Coy, Menko PMK Profesor Muhadjir Moeffendi, tokoh Muhammadiyah yang lumayan disegani. Tapi persoalan mendasarnya, apa Pak Anies tertarik sama mereka? Apa mereka punya duit? Kalau nggak punya duit, memangnya Pak Anies bersedia keluar duit? Monggo, tulis jawaban di kolom komentar. Demikian info terkini dia, sampai ketemu lagi di ini dia, info terkini dia selanjutnya. Salam sedulur Widya. Ini dia info terkini Widya.